Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,31% dengan total market cap di 2,41 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance terjadi koreksi lumayan besar sebesar 0,39% dan volume meningkat sebesar 29,65%. Kita bisa di sini untuk BTC dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi yang signifikan sebesar 4,49% dan sempat drop ke 65.000. Kalau kita cek di sini kemarin atau hari ini ya, bukan kemarin tapi tadi pagi terendahnya itu sampai di angka 65.867. Artinya dekat-dekat ke BSB ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena kalau secara TA sih ya sebenarnya kemarin bagus-bagus aja ya, tapi sekarang tiba-tiba jadi lemah. Bahkan kalau kita mau ngomong secara momentum kemarin sampai sempat ke 70.000. Nah, ini good newsnya apa? Posisi long kita kena target TP ya, tapi ke reject oleh 70.000. Apakah gara-gara 70.000? Ada benarnya 70.000 secara TA, tetapi menurut gua lebih karena ke ini news ya, dimana tiba-tiba US ya, US government, pemerintahan US menggeser 2 miliar USD worth of Bitcoin dari zaman Silk Road. Ini berarti zaman token, bukan token, ini zaman BTC sitaan yang dibeli sama Peter Thiel, ingat gua ya. Jadi ini sebenarnya udah lama di hold oleh US government ya. Sekarang tiba-tiba senilai 2 miliar USD dipindahkan ya. Nah, dipindahkan kemana? Kalau news terbarunya sih ya itu tuh dipindahkan ke wallet baru, bukan dipindahkan ke exchanger. Tetapi banyak yang panik, banyak yang merasa jangan-jangan ini mau dijual ya. Jadi cukup menarik nih ya. Fundamental dan TA bekerja sama dan akhirnya membuat kripto ngedrop ya. Oke, next, selain dari pemerintahan US, anehnya ada salah satu whale ya. Ini sampai dikasih nickname Mr. 100 ya, karena dia tuh suka DCA Bitcoin gak kira-kira 100 BTC ya. Nah, dia baru saja ngedam 2020 Bitcoin ya. Itu kurang lebih 2,8% dari total BTC yang dia punya ya. Nah, bahkan di sini sampai ada sedikit pertanyaan, apakah mereka tahu bahwa US akan menggeser BTC mereka ya? Nah, jadi inilah penyebab utamanya mungkin ya, karena fundamental tadi US tiba-tiba menggeser BTC dan secara TA kita ada bukan MA tapi ada struktur di 70.000 yang menahan harga Bitcoin ya. Nah, ini gue yakin banget pasti udah mulai banyak yang nanya, Bang double top nggak Pak? Bang double top nggak? Ya. Nah, ada kemungkinan double top. Tapi banyak orang suka salah. Orang tuh gini kadang-kadang ngelihat udah begini, udah nih double top. Padahal harusnya double top itu retestnya seperti ini. 1, 2. Nah, kalau jebol dari sini, jebol dari 65.000. Itu baru dia terjadi konfirmasi double top. Untuk sekarang masih potensi double top ya. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia bisa menembus 65.000, kalau tembus 65.000, retest sebagai resisten, nah itu setup double top ya. Tapi sebelum dari situ sebenarnya kita juga ada beberapa setup lagi sih ya. Untuk setupnya tunggu di belakang ya, karena kita akan bahas di bagian buy limit. Sekarang kita makro dulu ya. Nah, untuk makronya lagi-lagi kita harus lihat ke BSB. BSB sekarang menuju sepertinya di retest lagi. Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Apakah kita akan mengalami seperti di 2022 begitu, retest, sama-sama retest nih, kayak mau mantul, tiba-tiba boom, weekly close di bawah ya. Nah, kalau itu terjadi lagi ya kita harus siap potensinya bisa membuat lower low. Masalahnya kali ini kalau membuat lower low itu dalam. Lower low-nya itu berarti di bawah 55.700-an begitu ya. Nah, jadi makanya kenapa gue bilang jangan all in. DCA, boleh naikin DCA-nya ke 50%. Kayak gue pribadi, dari Maret gue kan bilang gue cuma 25% dari peluru. Ya. Sampai sekarang baru jadi naik ke 50% setelah weekly close di atas dari BSB. Begitu ya. Bang, kalau ternyata jebol lagi ke bawah gimana bang? Ya nggak apa-apa. Kita balik lagi ke plan awal kita. Kalau dia weekly close di bawah lagi dari BSB, berarti ya kita mulai akumulasi 25% lagi. Mulai masuk ke 50% lagi itu kalau sampai dia udah kena 52.000 sampai 50.000.
gitu. Jadi selama masih di daerah sini, kalau jebol lagi BSB kembali ke 25, udah ke daerah 50 ribuan, kita mulai ke angka 50% lagi untuk akumulasinya. Dan kalau sampai ke 30 ribu ya udah mulai angkanya depannya 3 tuh. 39 ya atau ya 39 lebih tepatnya ya. 39 ribu. Nah itu kita pertimbangkan mulai ke 75%. Dan DCA 100% kembali saat BTC ke angka MA200 lah. Kurang lebih sekitar 37 ribuan. Begitu. Itu plan gua ya. Tapi kalau dia mantul dan berhasil weekly close di atas dari 70 ribu. Nah, kita mulai geser ke 75% untuk akumulasinya, begitu ya. Mungkin buat lo yang masih baru di sini akan bingung, waduh bang, kok banyak juga ya caranya? Ya memang seperti itu. Itu tujuannya adalah untuk menjaga resiko kita, gitu. Ya, jadi kita tetap melakukan akumulasi, tapi nggak kegedean, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Hari ini akan ada beberapa data penting. Dari US akan keluar CB Consumer Confidence dan juga JOLTS Jobs Opening. Ya. Ini keluar jam 9 dua-duanya. Nah, lagi-lagi kalau gua sekarang sih ngelihat news kayak gini lebih buat persiapan volatility aja. Ya, jangan terlalu berharap, oh kalau ini bagus gimana datanya bang dan seterusnya. Karena masih suka random. Ya, kayak kemarin juga masih random. Maka dari itu, buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam 9 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Just in case volatility-nya tidak bersahabat. Ya. Oke, next kita masuk lagi ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya, coba kita cek ya. Kondisinya masih di situ-situ saja ternyata. Oh, tar, itu weekly. Sorry. Kemarin berhasil mantul di EMA 200 dan bisa reclaim 104,43 ya. Nah, sekarang dia open di atas dari EMA 20. Kita lihat apakah dia bisa menaklukkan EMA 20 juga atau tidak ya. Untuk Bitcoin dominance mulai koreksi dan ya tinggal kita lihat EMA 200 saja. As simple as that. Kalau dia udah dekat-dekat ke EMA 200 daily, nah itu udah mulai atau sudah semakin besar possibility bisa terjadi altcoin season. Tetapi sekali lagi gue ingatkan, altcoin seasonnya harus realistik. Jangan berharap kayak di tahun 2021. Lu mau bagus-bagusnya dapat ya, kalau gue rasa ya, bagus-bagusnya tuh dapat kayak di sini deh ya, atau kayak di sini nih ya. Tapi kalau lu pengen kayak begini, belum cukup ya. Liquidity di market belum cukup menurut gue. Ya karena lagi-lagi interest rate masih tinggi, balance sheet masih terus terjun payung gitu ya. Nah, selanjutnya kita ada sedikit wejangan ya, wejangan untuk para newbies ya. Sebenarnya orang ya bukan cuma newbies sih ya. Tapi balik lagi ke mindset lah intinya. Kita tuh terlalu sering kalau menurut gue ya, kita tuh terlalu sering kebawa sama opini-opini di social media kalau gue rasa ya. Karena kalau gue perhatiin gitu, gue ngelihat IG, ngelihat TikTok sih enggak ya. TikTok kayaknya jarang deh urusan kripto ya. IG lalu YouTube lain gitu ya. Pokoknya setiap kali ada orang mulai ngomong bearish gitu ya. Semua kayak burung beo gitu. Wah ya bearish ya. Semuanya kayak kakak tua, bukan burung beo, kayak burung kakak tua. Nah, itu sebenarnya adalah satu fenomena psikologi yang disebut ini apa namanya? Gue jadi lupa apa spesifiknya. sorry. Intinya apa, kita tuh jadi kebawa gitu ya. Satu orang ngomong apa, kita ikutan gitu. Padahal kita awalnya udah punya plan yang bagus gitu. Kita udah punya plan yang bagus, udah mau DCA begini, DCA begitu. Tapi karena misalkan ada beberapa orang yang bilang, udah BTC pasti bakal gini, BTC pasti bakal begitu, lu jadi ikutan begitu ya. Nah, saat lu ikutan seperti itu, lu udah punya plan yang bagus, itu jadi berantakan. Itu terlalu sering terjadi. Dan gua pun dulu sering terjadi seperti itu ya. Aduh, coba kalau ikut plan gue di awal. Nah, maka dari itu kita harus memfilter apa yang kita tonton juga. Itu penting ya. Jangan sampai lu dengerin orang-orang yang deterministik. Karena kalau terlalu sering dengerin orang deterministik, lu akan kebawa. Oh ya, tapi dia pernah bener ya di waktu di sini. Oh udah tahu, tapi dia pernah. Udah kacau kayak begitu. Stick to your trading plan. Lu udah punya trading plan, diikutin. Ngapain dibuat capek-capek kalau nggak diikutin? Begitu. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk dulu ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti buy limit pertama tembus, buy limit kedua di 66.253 masih nahan, dan buy limit ketiga di 65.000 pas. Itu untuk posisi spot di Bitcoin, ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 di 67.610. Target TP di 70.000. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar 3,5%. Asik, ya. Nah, untuk posisi short sayangnya kita nggak kena karena kemarin cuma retest sekali dan langsung turun, begitu, ya. Nah, itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Lagi-lagi ada potensi double top, nggak pasti ya, ini butuh konfirmasi, tapi ada potensi. Kalau sampai dia tembus 65.000, ya sudah, ya, itu benar-benar menunjukkan dia siap untuk double top sepertinya, ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini posisi apa ini kita berarti, ya, posisi short kita udah dapat harusnya di sini. Yes, harusnya udah dapat, ya. Jadi untuk posisi short sudah kita dapatkan di EMA 20, target TP kita di angka 3.279. Itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya buy limitnya di 3.279, di EMA 200 dan di 3.156, ya. Sekali lagi gue ingatkan, kalau gue pribadi sekarang DCA masih di 50%. Kalau BTC berhasil mantul dan weekly close di atas dari 70.000, ya, berarti weekly close di atas dari struktur sini. Nah, kita akan naikkan ke 75%. Begitu. Tapi kalau sampai enggak dan jebol lagi BSB seperti yang gue sudah sebutkan tadi di depan, kita kembali lagi ke 50% untuk pelurunya, ya. Nah, selanjutnya sih gua harus ingatkan lagi untuk para newbies, mungkin buat lo yang sudah nonton terus DCWT, udah sering dengar, tapi nggak apa-apa karena nggak semua orang nonton DCWT setiap hari dan mungkin juga ini pertama kali nonton DCWT. Please untuk para newbies gue ingatkan, jangan terlalu besar di altcoins, terutama altcoins small cap. Ya, kalau lo altcoinsnya kayak banyak di BNB, Solana gitu, ya. Apalagi contohnya, ya. Cardano gitu, ya, masih oke lah. Tapi permasalahannya banyak orang tuh di altcoins yang masih sangat kecil market capnya. Kenapa beli? Karena ada orang bilang ini akan naik. Nah, itu terlalu sering terjadi. Jangan kayak gitu, ya. Lu harus bikin portofolio yang balance gitu. Kalau lu nggak balance, ujung-ujungnya seperti yang banyak curhat kemarin-kemarin. Aduh bang, gue udah minus 60%. Ada yang paling tinggi itu 80 yang gue pernah lihat. Gila, gue mikir 80%. Berarti ini kayaknya nggak pegang BTC sama sekali. Dan benar, rata-rata yang sampai 80, 70, 60 gitu, ya. Itu tuh banyaknya nggak pegang BTC sama sekali. Nah, maka dari itu, suka nggak suka, BTC dan Ethereum adalah fondasi dari semua cryptocurrency portfolio yang sehat. Begitu. Karena kenapa? Apalagi di awal-awal dari bull market, gue udah ngomong berkali-kali, ya.
awal bull market itu adalah masa-masa QT ya. Nah, masa-masa QT itu seringkali akan membuat orang-orang cenderung nggak berani gede-gedean di altcoins. Tapi bang, ada tuh contoh kayak Solana, ya itu satu dari berapa? Solana, BNB gitu ya, yang berhasil melawan Ondo. Tapi kalau kita lihat mayoritasnya, itu kalah. Mayoritas itu underperform. Bahkan token-token bagus pun, yang gue tetap masih hold gitu ya. Ya kayak kita contoh sendiri gitu, kayak Polkadot gitu, underperform. Ini apa namanya kalau bukan underperform ya? Nah, tapi bukan berarti selamanya kan seperti ini gitu. Dan kalau ditanya, bang sekarang boleh nggak mulai nyicil-nyicil ke blue chip gitu ya, ke yang market cap jangan terlalu kecil? Boleh, boleh aja menurut gua. Tapi kalau lu mau masukin dana lu semua ke small cap yang masih nggak jelas gitu ya, masih belum tahu nih proyeknya apa gini gitu, yang penting katanya mau ngepam, hati-hati gitu. Kalau sampai BTC ternyata memutuskan untuk jebol dari BSB lagi ya, karena suka nggak suka struktur di weekly, technically speaking kita masih bearish ya, karena masih low, lower high, lower low, dan ya lu lihat sendiri sekarang masih belum berhasil menembus 70.000. Artinya masih potensi untuk membuat suatu lower high. Nah, kalau lower high temennya apa? Lower low. Nah, kali ini lower low-nya serem kalau sampai kejadian. Begitu ya. Nah, kalau BTC doang lo pegang ya paling minus berapa. Tapi kalau lo pegang small cap yang kecil banget market capnya, itu BTC 10%, dia bisa terjun payung 40-30%. Dan itu bukan hiperbola, itu sudah terjadi. Gitu ya. Jadi untuk para newbies hati-hati di situ. Dan ingat 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple, tapi waktu mau dilakuin setengah mati. Ya karena ya mindset-mindset yang udah kebiasaan sebelum-sebelumnya ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.